Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kami akan membawakan biografi singkat Kiai Haji Ahmad Bahoudin Nur Salim atau yang lebih masyhur dikenal dengan sebutan Gus Bahak. Seorang ulama muda yang sederhana tapi sangat terkenal kealiman dan kefakihannya dalam berbagai bidang ilmu agama. Selain itu kami juga akan menyajikan berbagai keistimewaan yang ada pada beliau yang mungkin masih jarang diketahui orang banyak. Baiklah pemirsa, inilah biografi singkat sekaligus 9 keistimewaan Gus Bahak. Satu. Nasab mulia Gus Bahak. Kiai Haji Ahmad Bahoudin Nur Salim atau yang lebih akrab dipanggil Gus Bahak adalah putra seorang ulama ahli Quran Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Haji Nur Salim atau orang tua Gus Bahak adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang pesariannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pada intinya, beliau adalah kiai yang lahir dari para keluarga ulama besar bernasab mulia. 2. Hafal Al-Quran semenjak kecil. Gus Bahak kecil mulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Yai Farwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Yai Arwani menerapkan kedisiplinan dalam ilmu tajwid dan makhorijul huruf. 3. Santri dari Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama besar. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Bahak untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, yang jaraknya sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadits dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. 4. Hafal kitab hadis Sohih Muslim lengkap. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sohih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sohih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. 5. Santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan mengatakan bahwa Gus Bahak memang murid yang cerdas. Selain itu Gus Bahak juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawidoh di berbagai kesempatan tentang profil santri. 6. Pernikahan Gus Bahak yang sederhana.
Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang neng pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan, setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan cocok dengan saya. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus regular alias bus biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. 7. Ulama yang sederhana. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah menikah beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. 8. Guru tafsir dan Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia. Selain di pondok pesantren, Gus Baha juga mengabdi di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan diminta mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta, Gus Baha mengajar tiap minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro ia mencara di minggu kedua setiap bulannya. Di Universitas Islam Indonesia beliau adalah Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain dan sekaligus sebagai Faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fiqh dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi, saat ini banyak ditemui video viral di YouTube Gus Baha yang bisa dinikmati oleh umat muslim. Walaupun banyak juga hanya suara beliau saja, tidak mengurangi antusias orang untuk mengaji dengan gaya khasnya. Salah satu khas beliau saat berceramah adalah tidak meninggalkan kebiasaan membaca kitab dengan gaya menggunakan peci hitam agak serong, sehingga mudah dikenali. 9. Mufasir sekaligus Faqihul Quran. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Indonesia, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran.
Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fiqh dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Kealiman beliau juga diakui oleh Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah tayangan. Belum lama ini, kata Ustadz Adi Hidayat, di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Al-Quran itu beliau luar biasa. Namanya Gus Baha, Gus Baha. Kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajiannya. Itu di antara orang yang mengerti Al-Quran. Kemahiran beliau dalam memahami Al-Quran juga mendapat pujian dari Profesor Quraisy Shihab. Sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Gus Baha, ujar Profesor Quraisy Shihab. Pemirsa, demikianlah sedikit ulasan biografi singkat tentang Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalim atau Gus Baha. Jangan lupa untuk like dan share supaya orang lain tahu biografi dan keistimewaan beliau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.